naik kelas itu juga pastinya naik knowledge dan juga naik return, Pak. Oke, naik kelas itu naik knowledge dan naik return. Betul, kita naik cicilannya nggak? Atau naik angsurannya? angsurannya. Maksudnya investasinya mulai naik juga nggak? Halo Great People dan Sobat iPod semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana yang kebetulan sesi kali ini adalah sesi spesial menjelang HUT BNI Asset Management yang ke-13. Great People dan Sobat iPod semuanya, memiliki sebuah rumah impian itu adalah idaman bagi semua orang, ya, termasuk saya, termasuk kalian semuanya ya. Karena memang rumah itu bagian dari 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Nah, masalahnya makin hari itu harga rumah atau properti itu makin mahal. Dan itu nggak cuma di Jakarta tapi di mana saja. Itulah yang membuat kadang-kadang kita sampai umur tua belum punya rumah. Nah, untuk itu kali ini kita akan ngobrolin dengan teman saya, Mas Dodi Mardiansyah dari iPod. Halo, Pak. Halo Mas Dodi, selamat siang. Siang, Pak Hindria. Mas Dodi ini nanti bersama Mas Dodi kita akan ngobrolin mengenai lika-liku mendapatkan rumah idaman melalui investasi. Itu. Apa kabar Mas Dodi? Kabar baik, Pak Hindria. Ini kita jumpa yang pertama ya Mas Dodi ya? Betul, ini perjumpaan pertama kita, Pak. Selamat datang di BNI Asset Management, Mas. Terima kasih, Pak Hindria. Oke, Mas Dodi, sebelum kita ngobrolin mengenai topik kita mengenai rumah atau hunian impian, Ya. boleh nggak cerita sedikit mengenai iPod, Mas? Oke, aku ceritain sedikit tentang iPod ya. Indo Premier Sekuritas sendiri sudah berdiri selama 22 tahun, di mana mulai dari tahun 2002, di mana visi misi kita adalah connecting dari masyarakat kepada dunia pasar modal. Jadi untuk gimana caranya masyarakat bisa mengakses investasi di pasar modal. Itu adalah gambaran sedikit dari Indo Premier. Gitu. Oke. Nah, iPod ini punya aplikasi digital nggak, Mas? Kan sekarang Ya. semua digital. Betul, kita saat ini udah ada aplikasi digital di mana kita punya berbasis app Oke. iPod, di mana itu bisa diakses melalui Play Store dan App Store. Dan yang kedua kita juga ada yang berbasis web. Jadi tinggal dari browser, bisa dari laptop, tablet, apapun device-nya, tinggal buka browser www.indopremier.com. Gitu. Keren. Tadi namanya aplikasinya apa, Mas? iPod. iPod. Iya. Oke. Oke, Great People. Jadi dan sobat iPod semuanya, Oke, kita tadi sebagaimana disampaikan Mas Dodi bahwa iPod itu punya aplikasi keren untuk digital yang bisa diakses, di install melalui iOS ataupun Android ya. Nah, oke Mas, kalau di iPod, aplikasi iPod itu kita bisa transaksi apa aja Mas? Oke, saat ini kita untuk di aplikasi kita, iPod itu kita bisa mulai transaksi reksadana pastinya, dan kita juga bisa bertransaksi saham, dan terakhir kita juga bisa bertransaksi ETF. Oh, ETF juga bisa? Betul, ETF kita juga bisa. Kalau kita salah satu pionir ETF di Indonesia. Oh, keren. Jadi ingat ETF, ingat iPod. Betul sekali Pak Hendria. Oke, Mas, Mas Dodi tinggal di mana Mas? Aku saat ini kebetulan tinggal di Bintaro, Pak. Udah punya rumah, maaf. Alhamdulillah sudah punya, Pak. Ini pas sekali. Namanya ini apa? Pemuda tampan berbakat impian para mertua ya, ini masih muda. Itu udah menikah ya? Alhamdulillah sudah juga, Pak. Udah. Baru menikah, Pak. Baru menikah, masih muda sudah punya rumah. Ya. Ini. Nah, kali ini kita akan ngobrolin mengenai tips investasi untuk mendapatkan rumah impian, Mas Dodi. Ya. Mas Dodi, itu kan ada yang bilang, banyak yang bilang kalau rumah itu merupakan investasi, Mas. Ya. Ya, boleh cerita dikit nggak Mas? Kenapa kok rumah itu bagian investasi? Kan tadi di iPod nggak ada properti. Betul. Jadi sebetulnya investasi itu kan banyak ya. Mulai dari investasi yang sifatnya di pasar modal, atau investasi ada orang yang sukanya emas, ada yang suka investasi bener-bener di properti, dan juga ada orang yang investasi sukanya di otak aja, Pak. Untuk kayak banyakin ilmu aja investasi. Investasi leher ke atas. Leher ke atas, betul. Investasi leher ke atas. Nah, properti itu salah satu jadi investasi karena memang kalau di Indonesia harganya cukup signifikan ya Pak, naiknya Pak. Per tahun itu kenaikannya cukup signifikan. Tapi yang perlu diperhatikan dari setiap investasi adalah pastinya ada biaya untuk mengurus dari produk investasi tersebut gitu. Nah, kebetulan untuk properti kan kalau misalnya kita memiliki rumah kita harus bayar pajak, kita harus bayar maintenance, kita harus bayar korum ada.
IPL dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu yang harus dipikirkan saat memiliki investasi di rumah. Tapi kalau ditanya apakah rumah investasi? Ya, salah satu investasi saat ini. Ya, karena harganya biasanya selalu naik ya. Betul. Hampir nggak pernah ya harga turun ya. Betul, saya juga belum pernah dengar Pak harga itu. rumah turun Pak. Walaupun pandemi kemarin ada yang banyak yang banting harga, tapi sebenarnya harganya nggak turun ya, karena dia butuh aja ya. Betul, seperti itu. Oke, Mas Dudi, kembali ke investasi Mas. Ya. Jadi rumah itu kan atau properti itu barang investasi yang harus kita beli dengan investasi juga ya nggak? Betul. Nah, kira-kira investasi seperti apa ya Mas yang tepat untuk kita lakukan untuk mendapatkan rumah impian itu? Apakah jangka pendek, menengah, panjang, atau gimana? Oke, pastinya saat rumah pertama gitu, di mana rumah pertama saat kita ingin memiliki rumah pertama, pastinya kita itu mostly di Indonesia itu menggunakan metode KPR gitu, di mana saat metode KPR kita diwajibkan untuk membayar DP. Nah, tujuan investasi awal kita biasanya kita menggunakan aku sendiri lebih tepatnya aku menggunakan reksadana untuk mencapai DP tersebut, Pak. Oke. Gitu. Gimana caranya supaya aku punya penghasilan bulanan, aku udah kerja, gimana caranya aku tetap bisa bekerja fokus dan gimana caranya uang aku bertumbuh gitu. Jadi investasi itu lebih ke arah secepat mungkin investasi itu akan membuat uang kita bertumbuh dan tidak tergerus inflasi dan untuk mempercepat mencapai tujuannya. Oke, Gitu. secepat mungkin ya. Betul, Jadi secepat Great mungkin untuk People dan memulainya. Sobat iPod semuanya, ingat kata Mas Dodi, secepat mungkin kalian mulai menyisihkan Betul. untuk minimal DP dulu, ya nggak? Betul, untuk DP dulu. Betul. Itu kira-kira pada saat kita pertama bekerja atau gimana Mas? Atau kita nunggu dulu bekerjanya pas awal masuk gajinya belum banyak atau gimana? Betul. Sebetulnya kalau investasi itu bukan lebih ke banyak-banyak apa, tetap tepatnya adalah lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat memulai lebih dan baik. rutin kali ya? Dan rutin, betul. Lebih cepat lebih baik dan rutin. Nah, jadinya pas untuk para teman-teman mungkin yang baru lulus kuliah, baru first jobber nih, sudah bisa mulai yang namanya investasi. Sisihkan mulai dari duit yang kalian punya aja, nggak mesti besar, tapi jika kalian sudah memulai, dipastikan duit kalian itu tidak tergerus dan juga duit kalian bisa naik, bisa mencapai investasi, bisa mencapai tujuan lebih cepat lah, seperti itu. Oke, jadi nggak usah nunggu kaya, nggak usah Nggak nunggu usah banyak. nunggu kaya, betul First Pak. jobber pun bisa ya. First jobber Sisihkan pun saja ya. Sisihkan saja. Oke, gitu. idealnya berapa persen ya Mas dari pendapatan kita untuk disisihkan beli rumah? Disisihkan, itu balik lagi ke setiap orang masing-masing. Tapi kalau misalkan kita masih single, mungkin kita bisa ada angka 30-40%. 30-40? Ya, Itu 30. cukup ya buat jalan-jalan, buat pacaran, buat... Nah, itu disitulah kita harus ada yang namanya money management yang baik tuh, Oke. menggunakan 70% ya Pak. Money management. Ya, betul. Kalau bahasanya investasi kan sisihkan jangan sisakan. Betul, sisihkan Itu jangan sisakan. Sisihkan dulu. Betul Pak. Baru yang lain-lain mengikuti ya nggak? Betul Pak, betul. Seru juga ya. Ini baru Iya. depannya aja nih. Betul, masih Baru panjang Pak. DP-nya aja ya. Belum bayar lainnya. Jadi Mas, karena rumah itu kan bisa dibilang ya mahal ya, makin mahal ya berarti. Betul. Sekarang kita nabung untuk DP, begitu kita udah bisa DP, kita invest lagi untuk rumah itu sendiri gitu ya. Betul. Nah, instrumen apa ya Mas yang kira-kira pas itu? Pilihan investasinya apa Mas? Iya. Untuk mencapai tujuan kita kan DP rumah ya Pak. DP rumah. Pastinya kita itu pengen, pastinya kita kan daily-nya kita punya kesibukan rutin. Kita pasti pilih instrumen di mana itu tidak mengambil waktu banyak dari kita, karena kita fokus mencari duit gitu. Tidak mengambil waktu banyak ya. Iya, tidak mengambil waktu banyak. Nah, makanya kita sarankan untuk menggunakan instrumen reksadana. Ya, di mana reksadana ini kan sebetulnya kalau dilihat reksadana untuk para pemula itu saya sangat menyarankan untuk mulainya itu dari reksadana pasar uang dulu aja Pak. Gitu. Berarti steppingnya yang resikonya rendah dulu. Betul, untuk resiko rendah. Dipastikan bahwa orang yang baru masuk dunia investasi, kita pastikan mereka mengerti cara pembeliannya, cara pencairannya, cara memantaunya, dia sudah mengerti dan juga mempelajari instrumennya. Kita kasih dari yang basic dulu, resiko paling jadi rendah. customer experience-nya dari itu ya, dari yang Betul. awal, yang paling mudah dulu. Yang paling mudah dulu. Yang walaupun return-nya nggak gede-gede amat, Betul. tapi itu mudah dicairkan, stabil gitu ya. Dan mestinya lebih tinggi dikit returnnya daripada tabungan biasa gitu kan? Betul, sangat betul Pak Henry ya. Nah berarti apakah dalam perjalanan kita berinvestasi itu bertahap juga? Maksudnya awalnya pasar uang, kemudian setelah kita makin pinter,
naik lagi ke pas pendapatan tetap atau saham atau gimana Mas? Nah, kalau dari kita sendiri pastinya ada step up ya Pak. Dari mulai dari saat kita setelah berinvestasi di reksadana pasar uang, kita juga harus namanya mencari tahu gimana sih cara investasi lanjutan dari reksadana pasar uang gitu. Untuk mendapatkan return yang lebih dan pastinya tetap kita bisa mengukur resikonya gitu. Nah, makanya kita selalu menyarankan bahwa 1-2 tahun kalau misalnya kita punya waktu 1-2 tahun untuk kayak mencapai tujuan, kita sarankan untuk menggunakan reksadana pasar uang. Kalau misalkan tujuannya untuk kita capai dalam waktunya 2,5 tahun sampai 4 tahun 5 tahun, kita sarankan untuk reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, naik kelas itu juga pastinya naik knowledge dan juga naik return Pak. Oke, gitu. Naik kelas itu naik knowledge dan naik return. Betul, kita naik cicilannya nggak? Atau naik angsurannya? Angsurannya. Maksudnya investasinya mulai naik juga nggak? Ya, angsuran harus naik Pak, karena kita percaya bahwa pendapatan kita itu pastinya secara overall itu bakal bertambah gitu, bertambah dan juga porsi investasinya juga harus bertambah Pak. Betul. Oke. Jadi tadi knowledge-nya makin bertambah, kelasnya investasi juga makin naik. Betul. Investasinya juga makin bertambah ya, Betul, seiring Pak. dengan mungkin ya kenaikan pendapatan kita, kenaikan karir kita ya nggak Mas? Betul, pendapatan dan karir kita sesuaikan juga supaya investasi kita juga ikut naik. Nah, misalnya nih Mas, jadi kita udah investasi, tiba-tiba ada gejolak pasar sehingga investasi kita turun lah, NAB-nya gitu kan? Betul. Itu kira-kira gimana? Apakah kita keluar atau kita diamin aja sampai berlangsung terus atau gimana Mas? Oke, untuk dari secara strategi pastinya strategi investasi ada orang yang kayak sistemnya investasi kayak nabung aja Pak, kita top up terus gitu. Nah, nggak peduli apa yang terjadi di pasar. Betul, ada yang tipikalnya seperti itu, ada juga yang lump sum gitu, dia langsung investasi besar. Tapi yang tadi dollar cost averaging maksudnya. Dollar cost averaging, betul. Nah, di mana saat kita menggunakan metode dollar cost averaging, kita fokus pada bulanan yang kita setiap bulan kita sisihkan untuk investasi, di mana saat instrumen yang kita pilih tepat, secara jangka panjang itu pasti menghasilkan untuk kita Pak. Gitu. Jadi itu adalah part of knowledge yang harus kita tahu saat kita mau menggunakan dollar cost averaging, instrumen mana yang harus kita gunakan gitu. Oke. Jadi ini memang serunya kita makin ngerti juga makin dalam melakukan tindakan juga makin paham dan makin sesuai ya. Betul. Sesuai dengan apa tadi karakteristik investasi ya. Misalnya tadi kalau saham itu pasti naik turun ya, kita jangan tergoda ataupun terpikirkan untuk langsung ditarik atau dijual gitu ya. Kita diemin aja jangka panjang ya. Betul, jangka panjang gitu. Karena memang udah ada karakternya bahwa reksadana pendapatan tetap digunakan untuk goals berapa tahun, reksadana saham goals berapa tahun, dan reksadana pasar uang dengan goals berapa tahun gitu. Oke Mas. Nah, tadi kan kita sudah ngobrolin stepping dari yang investasi yang sederhana sampai investasi yang lebih advance ya. Betul. Dalam mempersiapkan rumah idaman tadi. Betul Pak. Nah, tapi setelah kita makin paham, itu kita investasi perlu diversifikasi nggak Mas? Investasi perlu diversifikasi. Untuk rumah tadi. Betul. Untuk rumah tadi, untuk kita DP ya Pak ya. Untuk kita DP. Kan DP udah nih. Sekarang kan kita lanjutnya DP. Oke, lanjutnya tetap harus diversifikasi gitu. Ya, saat kita udah punya saat kita udah DP rumah, kita memiliki rumah tersebut, pastinya kan kita ada tuh Pak tanggungan yang namanya cicilan, gitu, cicilan. Tapi pastikan cicilan itu juga kan tidak benar-benar memberatkan kita ya Pak ya. Investasi itu harus tetap jalan dan kita itu harus diversifikasi dari kita punya investasi. Reksadana yang kita punya saat reksadana itu kan ada beberapa karakter ya Pak. Pastinya setiap orang juga punya goals jangka menengah, jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, investasi itu tetap harus kita metakan mana yang harus kita investasikan untuk jangka pendek, contohnya misalkan dana darurat, jangka menengah misalkan untuk nanti pendidikan anak, atau jangka panjang nanti untuk persiapan kita pensiun. Ya, diversifikasi itu kita bisa lakukan pertama itu dari goals bisa juga atau dari behavior kita saat memanage duit gitu Pak. Behavior maksudnya gimana Mas? Ya, behavior memanage duit adalah kita itu semuanya itu saat ini tuh ada juga orang yang
short goals, Pak. Semuanya itu pengennya cepat gitu. Contohnya tahun ini ada beberapa ini di umuran aku ya, Pak. Di umuran aku di mana kayak dia merasa bahwa goals itu harus dipercepat supaya kita happy dan semua dan kalau saat kita happy, kita kerjanya benar, itu akan berpengaruh ke kita yang namanya punya value di kemudian hari. Jadi gaji kita akan naik dan segala macamnya. Jadi dia akan spend duitnya itu adalah untuk mencari hal-hal baru seperti experience jalan-jalan, nambah knowledge, ikut-ikut kelas, ikut seminar dan segala macamnya. Dia itu percayanya adalah lebih ke situ. Jadi spontan aja, dia pengen apapun yang membuat dia happy, karena saat dia happy dia yakin duit akan datang ke dia. Gitu. Keren. Jadi pada saat happy duit akan datang ya. Betul gitu, Pak. Itu adalah. Tapi itu kan kalau kita tadi strict ke investasi berarti kita mengurangi sebagian kesenangan juga, Mas. Sebetulnya kalau untuk kesenangan cara orang beda-beda untuk mencapai kesenangan itu ya. Investasi itu lebih ke arah menahan sedikit kesenangan. Menahan sedikit kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar sih, Pak. Gitu. Jadi tipikalnya nanti pas kita sudah mencapai goals yang kita mau, kita dapat buahnya, kesenangan itu jauh lebih impactful ke kita lah dibanding kita kesenangan yang kita maintain tiap bulan gitu. Oke. Nah, ini kembali ke iPod tadi ya, aplikasi iPod ya. Itu kalau di aplikasi iPod tuh ada nggak sih mekanisme supaya kita bisa menabung reksadana gitu? Ada, Pak. Ada. Jadi di aplikasi iPod khususnya reksadana, pastinya kita tuh punya produk-produk andalan lah dari setiap customer iPod. Nah, untuk fitur menabung sendiri, kita ada fitur namanya berkala, Pak. Berkala itu adalah setiap tanggal sekian yang kita setting di aplikasi iPod itu otomatis akan mendebit dari saldo RDN untuk dibelikan reksadana yang kita mau. Gitu. Berkala namanya ya. Berkala gitu. Oke. Jadi teman-teman Great People dan sobat iPod, kalau kalian ingin nabung investasi untuk beli rumah, untuk pendidikan anakmu nanti, kalian bisa melalui aplikasi iPod dengan fitur namanya berkala. Berkala, betul. Di situ berkala itu bisa disetting setiap tanggal berapa dia akan langsung mendebet RDN untuk investasi di reksadana tertentu yang sudah dipilih sebelumnya. Betul, Pak. Oke. Itu bisa nambah gitu, maksudnya sekarang saya pilihnya reksadana misalnya Dana Liquid. Boleh. Kemudian bulan depan ternyata saya naik gaji atau saya promosi, mau saya tambah di reksadana yang lain bisa? Bisa, Pak. Sangat bisa. Itu nanti kita bisa setting kita sebutnya berkala list. Apa saja fitur berkala yang kita bisa aktifkan. Misalkan amount-nya mau kita ubah, produknya kita ubah, tanggalnya kita ubah, semuanya bisa dilakukan di aplikasi kita. Banget nih. Jadi nggak ada lagi cerita, aduh susah nanti lupa dan sebagainya. Betul, ya. Pak. Betul. Oke, teman sobat iPod dan Great People, jadi nggak ada cerita kalian alasannya lupa, duitnya kepake. Pokoknya setiap gajian langsung masuk ke RDN. Betul. Nanti aplikasi akan mengerjakan semuanya. Seperti betul. Dan ada reportnya kan nanti? Ada, Pak. Nah, itu ada reportnya. Jadi kalian bisa tahu perkembangannya berapa, pertumbuhannya berapa, investasinya gitu. Betul sekali, Pak. Keren. Kalau ini hanya untuk reksadana ya, Mas? Kalau untuk yang lain, ada yang berkala untuk yang lain nggak? Berkala ini saat ini hanya untuk reksadana, Pak. Betul. Oke, dan itu tadi apa? Walletnya ada di RDN tadi ya? Betul, dari RDN, Pak. Jadi jangan lupa untuk ngisi RDN setiap habis gajian. Gajian, betul, Pak. Tapi kalau suatu saat kita mau lamsam juga bisa, tapi tidak lewat berkala ya? Betul, lamsam kita bisa lakukan, tapi tidak lewat berkala. Betul. Kita awali dari pasar uang dan kemudian step berikutnya pendapatan tetap. Betul. Kalau setelah kita mulai makin pintar, boleh ke saham nggak? Reksadana saham? Boleh, Pak. Sangat boleh ke saham. Untuk kita punya goals panjang dan kita juga sudah mengerti reksadana saham resikonya seperti apa, dan kayak kita juga pelajari underlying-nya untuk kita pelajari saham-saham apa sih yang ada di dalam reksadana tersebut, kita bisa menggunakan reksadana saham. Boleh untuk mencoba reksadana saham. Oke. Itu kalau dari pengalaman Mas Dodi, kira-kira kapan ya kita bisa mulai reksadana saham? Maksudnya apakah harus setahun dulu kita coba investasi di pasar uang pendapatan tetap, atau ya kalau kamu sudah mulai firm
bisa aja kapan aja, gimana Ya. pengalamannya Mas? Kalau pengalaman aku sendiri, aku pastinya di reksadana pasar uang dulu, sampai di mana aku meet certain level, duit aku itu cukup untuk aku punya sisihkan dana darurat lah kalau aku butuh. Oke, yang jadi cepat-cepat. pertama dana darurat dulu. Betul gitu. Jika aku butuh dana-dana yang benar-benar kepepet lah, urgent, aku udah punya dana simpanan. Setelah itu step keduanya itu adalah aku masuk fixed income, di mana fixed income itu sebelum masuk setiap aku step up, pastinya aku harus belajar dulu. Aku harus tahu nih karakteristik dari produknya seperti apa. Baru nanti aku masuk fixed income. Setelah masuk fixed income, mungkin aku masuk fixed income 2-3 tahun, aku lebih pengen terjun ke saham. Tapi saat aku mau terjun ke saham, aku tuh merasa knowledge aku belum cukup. Makanya aku menggunakan reksadana saham supaya secara pilihan sahamnya itu bisa dibantu dari manajer investasi gitu. Jadi saat menuju reksadana saham adalah saya sudah firm bahwa saya pengen mencoba reksadana saham, dan saya percaya terhadap pilihan saya, dan dibantu oleh manajer investasi untuk mengelola underlying-nya gitu, Pak. Iya. Mungkin juga ini ya, sebelum masuk ke reksadana saham bisa nyoba dulu di indeks ya, reksadana Betul, indeks saham indeks. ya, karena Betul. indeks kan tidak terlalu bergejolak seperti reksadana saham yang nekat itu ya. Betul. Karena kan dia mimicking dengan pergerakan bursa. Benar. Pergerakan indeksnya. Indeks Jadi dia acuan. tidak terlalu bergejolak. Betul. Memang returnnya nggak segede reksadana saham langsung, Betul. tapi bisa kita untuk belajar ya. Betul. Belajar karakteristik saham itu seperti apa gitu Mas ya. Benar. Ya, saat masuk reksadana saham pastinya levelingnya dari indexing dulu, baru nanti reksadana saham yang benar-benar langsung terjun ke saham dan aktif, Pak. Betul. Oke. Wah, seru banget nih kita ngobrolin mengenai rumah, bisa lari kemana-mana nih. Betul, Pak. Gitu. Preparation-nya memang banyak, bahkan rumah mahal. Mas boleh ini nggak Mas, apa kasih clue kira-kira kalau Mas Dodi berapa lama itu mewujudkan rumah impiannya? Oke. Mungkin ada testimoni dikit. Oke. Dulu aku tuh nabung sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun itu dimana aku fokus nabung itu untuk DP rumah. Tuh. Dan kebetulan dulu tuh aku mulai nabung saat 1 tahun sebelum COVID lah, Pak Henry ya. Jadi pas COVID kan pengeluaran aku menurun, ya kan. Jadinya aku fokus untuk benar-benar, wah ini rumah ini benar-benar harus aku kejar, dan ini adalah saat yang tepat gitu. Jadi aku 2,5 tahun 3 tahun lah kira-kira aku mengumpulkan untuk DP. Gitu. Nah sekarang DP-nya udah kebayar. Udah kebayar. Ini udah lunas atau masih lanjutin? Saat ini sebetulnya masih melanjutkan, Pak. Masih dalam masa KPR. Seperti itu. Oke. Jadi Great People dan Sobat iPod, Mas Dodi ini salah satu contoh orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan yang lebih panjang atau lebih besar gitu ya. Betul, daripada waktu Pak. COVID, tidak banyak pengeluaran, nggak foya-foya beli GoFood atau check-in di aplikasi, lebih difokuskan ke goals yang lebih panjang. Betul, Ini, Pak. moga-moga kita mah nggak berharap akan ada COVID lagi ya, tapi Iya, betul. maksudnya momen-momen seperti ini perlu jadi perhatian kita ya. Betul, kapan kita bisa memanfaatkan momen untuk investasi. Benar sekali, Pak. Oke, Great People dan Sobat iPod, kayaknya udah cukup banyak nih kita ngobrolin Betul. mengenai investasi untuk mendapatkan rumah impian. Tapi memang yang poin penting yang saya dapatkan dari Mas Dodi adalah bahwa kita lakukan investasi itu seawal mungkin. Pada saat the first time kita punya pendapatan, mulailah berinvestasi, nggak usah nunggu kaya. Sisihkan, jangan sisakan. Betul. Dan rutin ya Mas. Rutin pastinya, Dan Pak. rutin gitu. Dan tadi stepping ya. Jadi namanya manusia itu kan pasti tidak monoton. Dia harus bertumbuh berkembang. Betul. Stepnya dari reksadana pasar uang, setelah itu reksadana pendapatan tetap. Nah, habis itu bisa lanjut ke reksadana saham kalau memang betul-betul sudah memahami, gitu kan Mas? Betul, Pak. Dan juga jangan lupa jumlah investasinya juga harus nambah. Bertambah porsi. Knowledge-nya makin pintar, itunya juga setorannya makin Makin banyak. banyak, Pak. Ya. Betul. Mas Dodi, mungkin bisa untuk closing berikan saran-saran kepada teman-teman investor, Great People dan Sobat iPod, terutama investor pemula ya yang lagi mempersiapkan atau lagi kepikiran untuk mempersiapkan investasi untuk rumahnya. Oke.
Untuk para pejuang, karena tema kali ini kita adalah untuk memiliki rumah impian. Pastinya untuk memiliki rumah impian kita harus ada extra effort yang kita lakukan lah untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saran dari aku adalah secepat mungkin memulai investasi, sisihkan uang kamu untuk bermulai di investasi dan mengumpulkan DP itu. Kalau hanya di tabungan itu hanya akan terdurus oleh inflasi dan segala macamnya. Jadi saya sarankan untuk memulai investasi untuk mempercepat tujuan kamu mendapatkan DP dan selamat menikmati hunian impian kalian semua. Wah, keren. Oke, thank you Mas Dodi. Ya. Para pejuang semuanya. Iya, betul. Oke. Oke. Rekan-rekan semuanya, terima kasih telah nonton podcast kita kali ini dan jangan lupa follow Instagram BNI Asset Management di @BNI Asset Management dan Indo Premier iPod Fund khususnya di @IndoPremier dan juga download aplikasi iPod di Play Store dan App Store. Oke, terima kasih Mas Dodi, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saksikan episode podcast berikutnya hanya di Spotify dan YouTube BNI Asset Management. Oke Mas Dodi, kita tutup acara kita kali ini dengan Better Future, Invest Now.